kelas 3, kembali lagi pada pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran matematika. Nah, seperti biasa, Ibu selalu ingatkan ketika kamu mau belajar, kamu siapkan alat tulis kamu siapkan diri kamu, supaya kamu bisa mendengarkan penjelasan Ibu dalam video ini. Karena ketika kita fokus, kita bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk itu hari ini Ibu mau bertanya, ya, siapa yang tahu kita belajar apa ya hari ini? Ya, sekarang kita akan belajar mengurutkan luas bangun datar dengan satuan tidak baku, ya. Mungkin anak-anak sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu luas bangun datar. Ya, hari ini kita akan fokus mengurutkan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan luas bangun datar dalam satuan tidak baku, yaitu dengan menentukan dalam persegi satuan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan luas bangun datar tersebut dengan satuan tidak baku atau dalam persegi satuan, ya. Nah, bangun datar ini sendiri dapat diurutkan berdasarkan luasnya. Ya, sebelumnya anak-anak sudah tahu ya apa itu luas. Nah, bangun datar dapat kita urutkan nih berdasarkan luas dari masing-masing bangun datarnya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mengurutkan luas bangun datar dalam satuan tidak baku tersebut? Yang pertama, kamu perhatikan bangun datar yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, hitunglah luas masing-masing bangun datar tersebut tersusun atas berapa persegi satuan. Ya, kita gunakan dalam satuan tidak baku. Kemudian yang ketiga, kita tinggal urutkan bangun datar tersebut dari yang paling luas atau terbesar ke yang paling sempit atau terkecil, ataupun sebaliknya, dari terkecil sampai terbesar atau paling sempit sampai paling luas, gitu ya. Jadi kamu perhatikan setiap apa saja yang perlu kamu lakukan sebelum mengurutkan luas bangun datar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mau lihat contoh berikut ini ya. Contohnya bagaimana ya? Ya, perhatikan masing-masing ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, Ibu ingatkan lagi, sebelumnya kamu sudah pernah belajar ya, kalau satu persegi satuan ya, seperti gambar yang Ibu tunjuk ini disebut sebagai satu persegi satuan. Nah, ketika satu persegi satuan ini dibagi dua atau tengahnya dibelah gitu ya, dibagi menjadi sama bagian, nah membentuk dua potongan atau dua segitiga satuan seperti ini ya. Jadi satu persegi satuan sama dengan dua segitiga satuan ya. Jadi nanti kalau anak-anak menemukan di soalnya ada dua segitiga satuan, berarti itu sama dengan satu persegi satuan gitu ya. Jadi satu persegi satuan sama dengan dua segitiga satuan ya. Itu yang perlu kamu ingat supaya nanti kamu bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu perhatikan bangun datar di bawah berikut. Urutkanlah bangun datar di bawah berikut ini dari yang paling luas ke yang paling sempit, gitu ya, atau yang paling besar ke yang terkecil, luas ke sempit, gitu ya. Ingat caranya yang pertama tadi, perhatikan setiap bangun datar yang disediakan. Nah, di sini Ibu punya bangun datar A, yaitu seperti berikut ya, bangun datarnya. Nah, kita tentukan dulu luasnya supaya nanti kita bisa urutkan. Ya, kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi luas bangun datar A ada 7 persegi satuan. Tuliskan ya supaya kamu tidak lupa gitu ya. Kemudian kita lihat bangun datar yang B. Nah, kamu hitung lagi nih setiap persegi satuannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, luas bangun datar D ada 9 persegi satuan. Kemudian luas bangun datar yang berikutnya, ya ada C ya.
kita hitung luas dari bangun datar C. Ada 1 persegi satuan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luas bangun datar C ada 8 persegi satuan. Nah, kita lihat kembali soalnya. Kita diminta mengurutkan bangun datar dari yang terluas ke yang paling sempit. Berarti kita bisa buat kesimpulan. Jadi, urutan bangun datar tersebut dari yang paling luas adalah bangun datar B, C, dan A. Gitu ya. Mudah ya anak-anak, cukup dipahami ya. Kemudian di sini ada soal nomor 2. Nah, di sini sudah Ibu sediakan bangun-bangun datarnya, ada bangun datar A, B, dan C. Nah, kamu lihat bangun datarnya ada terdiri dari segitiga satuan. Ingat yang tadi ya, 1 persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan, atau 2 segitiga satuan sama dengan 1 persegi satuan. Ibu baca soalnya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukanlah luas dan urutkanlah bangun di bawah ini. Oke, kita tentukan dulu ya luasnya supaya kita bisa mengurutkan. Oke, Ibu mulai dari menghitung persegi satuannya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya untuk bagian bangun datar A. Kemudian Bu, itu masih ada 2 segitiga satuannya. Wah, ternyata betul ya. Ingat, 2 segitiga satuan sama dengan 1 persegi satuan. Jadi, ini kalau kita gabungkan menjadi 1 persegi satuan. Berarti kita bisa tuliskan bangun datar A terdiri dari 5 persegi satuan. Oke, Ibu tulis dulu ya. Kemudian, bagian bangun datar B. Di sini tidak ada nih Bu segitiga satuannya. Oke, kita langsung hitung saja ya. Berapa luasnya? Ada 1, ya, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bangun datar B luasnya ada 12 persegi satuan ya. Kemudian kita lihat bangun datar C. Wah, di sini ada 4 nih segitiga satuannya ya. Langsung saja kita gabungkan. Kalau ada 2 segitiga satuan berarti itu terhitung 1 persegi satuan. Berarti ini ada 1, 2, ini dihitung sebagai 1 persegi satuan. Di sini lagi ada 2 Bu, gitu ya. Jadi ada 2 segitiga satuannya. Kalau kita gabungkan dia akan menjadi sama dengan 1 persegi satuan lagi. Berarti sudah ada ya 2 persegi satuan dari 4 segitiga satuan. 4 ya segitiga satuan sama dengan 2 persegi satuan. Ditambah 1 lagi 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi totalnya semuanya ada 8 persegi satuan. Nah, pertanyaannya, berapakah luas bangun datar A, B, dan C masing-masing? Ya, tentunya anak-anak sudah bisa menjawab ya. Kita tadi sudah sama-sama mencari gitu ya. Ya, jawabannya adalah 5 persegi satuan untuk bangun datar A, 12 persegi satuan untuk bangun datar B, dan 8 persegi satuan untuk bangun datar C. Ya. Kemudian soal nomor 2, bangun datar manakah yang luasnya paling besar? Dan berapakah luasnya? Ya, ini anak-anak pasti sudah paham nih mana yang paling luas. Tentu yang paling banyak jumlah dari persegi satuannya. Berarti bangun datar yang paling besar atau paling luas adalah bangun datar B, yaitu dengan luas 12 persegi satuan. Oke, untuk soal nomor 3 ya. Bangun datar manakah yang luasnya paling kecil dan berapakah luasnya? Oke, kita lihat jumlah persegi satuan yang paling sedikit ya. Berarti bangun datar A dengan 5 persegi satuan. Dan yang terakhir, urutkanlah bangun datar di atas dari yang paling luas atau terbesar sampai yang paling sempit atau terkecil. Oke, kita langsung urutkan dari yang paling luas. Berarti bangun datar B, bangun datar C, ya, dan bangun datar A. Masing-masing ada 12, 8, dan 5 persegi satuan. Ya, cukup mudah ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau anak-anak sudah diberikan soal latihannya, Ibu berharap kamu sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Ya. Nah, di sini untuk melatih
kemampuan kamu ya, Ibu berikan satu soal untuk kamu boleh berlatih mandiri ya. Nanti silakan kamu kerjakan soal ini jadi pelatihan matematika kamu ya. Nah, ini soalnya kamu perhatikan, silakan kamu kerjakan nanti di buku latihan matematika kamu. Ya, jika kamu lupa cara mengerjakannya, kamu boleh lihat kembali penjelasan dalam video ini. Oke? Nah, demikian video penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan bersukacita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah!